Sebuah film yang berjudul Bruno Manser Faredal Sword adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Ia memperjuangkan haknya suku Penan dan melawan penebangan hutan. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang aktivis lingkungan yang sedang berlayar. Dia bernama Bruno Manser, ini dia orangnya. Bruno Manser melakukan perjalanan ke hutan Sarawak bagian Malaysia dari Pulau Kalimantan. Manser yang berasal dari Swiss bertekad untuk mengasingkan diri dari peradaban modern. Dan misinya adalah mencari suku nomaden disebut juga suku Penan. Tukang perahu pun sudah mengingatkan dia untuk kembali. Tapi keinginan dirinya untuk tinggal di hutan sudah bulat. Manser pun melanjutkan perjalanannya untuk menjelajahi hutan tersebut. Di awal perjalanan Manser bertemu dengan ular sanca yang membuatnya tidak kaget sama sekali. Berbekal barang dan kemampuan survival seadanya, ia mencoba bertahan hidup seorang diri saat sedang asik makan. Ia dikejutkan dengan adanya suara harimau dari kegelapan. Ia pun mengusir harimau tersebut dengan sebuah suling. Hari berganti dan Manser melanjutkan perjalanannya, sambil memetakan hutan dan membuat jurnal tentang apa saja yang ia temui di hutan. Alangkah bahagianya ia ketika berhasil menemukan air terjun, karena setidaknya ia bisa mandi dan minum. Manser berpikir jika ia ada di puncak air terjun pasti pemandangannya menakjubkan. Ia memutuskan untuk mendaki air terjun. Meski terus diterpa oleh air, Manser tetap naik ke atas. Akhirnya Manser sampai ke atas. Tempatnya sangat cocok sebagai tempat persami. Pemandangan dari puncak juga sangat indah, sampai bisa membuat iri anak-anak pendaki. Keesokan harinya Manser melihat asap yang berasal dari sisi hutan lain yang mungkin saja ada orang di sana. Ia segera menuju ke sumber asap dan menemukan suku Penan. Suku yang ia cari selama ini. Matanya sampai melohok karena akhirnya ia menemukan tujuannya. Penan sendiri ialah suku nomaden. Ia suku yang berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Mereka pindah untuk berburu, mengumpulkan makanan atau menyesuaikan diri dengan musim. Orang-orang Penan menyadari kemunculan Manser dan memanggil ketua suku. Manser berusaha tetap senyum supaya kelihatan bersahabat, tapi kepala suku menyuruh mereka untuk kacangin aja. Sepertinya Manser tidak diterima suku Penan. Manser pun berkemah di sekitar suku Penan sambil mengamati mereka. Manser juga mencoba menarik perhatian mereka dengan menggunakan suling. Keesokan pagi ketika terbangun, Manser kaget karena Penan sudah pergi dan meninggalkan dirinya. Ia kembali mencarinya karena kemungkinan mereka belum jauh dari tempat semula. Tak lama kemudian ia berhasil menemukan mereka kembali. Bahkan sekarang Manser bisa melihat Penan mendirikan rumah ketika baru pindah ke tempat lain. Mereka saling bantu dan kompak. Bocah-bocah di sana sepertinya mulai tertarik dengan Manser, karena meniru gayanya yang sedang memainkan suling. Hari berganti dan ketika terbangun, sepatu Manser dicuri oleh si tampan. Ia berusaha mengambilnya. Ketika melompat Manser malah kacugak. Manser yang pincang mendekati mereka tapi malah diketertawai. Tapi berkat kegigihannya ia berhasil mendapat kepercayaan suku Penan. Manser kemudian diperlakukan seperti anak sendiri oleh kepala suku yang bernama Long Sega. Manser yang merupakan seorang pendatang diajari bahasa, budaya, bahkan cara Penan berburu. Pokoknya diajari semua hal yang diperlukan untuk hidup di hutan. Manser pun berhasil mendapatkan buruan pertamanya. Aksinya ketika berburu dijadikan pertunjukan oleh Penan. Semua tertawa karena kehadiran Manser menjadi atmosfer baru bagi mereka. Sega kemudian memberikan benda berbentuk bunga yang dianggap keramat oleh Penan. Bunga ini diartikan sebagai bunga yang memberikan kehidupan. Marcel masih melanjutkan kebiasaannya menulis jurnal. Salah satu wanita dari Penan yang bernama Ubung rupanya tertarik kepada Marcel dan ingin mengenalnya lebih jauh. Tapi Manser yang bisa disebut pendatang dari luar, menahan dirinya. Tak lama kemudian mereka kedatangan Penan lainnya yang sedang berpindah tempat. Rupanya ada banyak suku Penan dan mereka tersebar di hutan Sarawak. Mereka hanya numpang lewat aja. Sambil memberi tahu bahwa sepertinya ada orang-orang tak dikenal masuk ke wilayah hutan. Manser dan Penan berpindah tempat lagi dan menemukan surga buah-buahan. Mereka memutuskan untuk istirahat di situ. Ketika sedang mengambil buah, Ubung melihat tanda X di salah satu pohon yang entah dibuat oleh siapa.
Ternyata tanda X tersebut adalah tanda untuk penebangan pohon. Manser dan Penan bergegas mencari pelaku yang memotong pohon itu. Alangkah terkejutnya mereka mengetahui sebagian hutan sudah dibabat habis, menggunakan mesin-mesin bervolusi dan alat berat. Pohon yang ada di hutan satu persatu ditumbangkan. Tidak banyak yang bisa mereka perbuat. Manser membujuk Sega untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Boro-boro mau melawan mereka aja enggak dianggap. Selain itu mereka juga tidak disambut dengan baik oleh para penebang pohon. Manser ingin bertemu dengan atasan mereka. Karena penebangan ini mengganggu kehidupan suku Penan. Mereka pun akhirnya setuju untuk berdialog. Tapi hanya Manser saja yang diperbolehkan menemui atasan mereka. Manser akhirnya mengetahui bahwa yang melakukan penebangan adalah industri kayu pemerintah Malaysia sendiri. Kayu ditebang untuk dijual ke Eropa. Penebang pohon berselisih keras bahwa hutan tersebut adalah properti milik Malaysia. Manser masih berusaha meyakinkan Sega dan Penan untuk mempertahankan wilayah mereka. Bersama suku Penan lainnya mereka memblokir jalan penebang pohon. Mesti diancam oleh supir menggunakan kunci roda, diancam oleh polisi sampai nyaris ditabrak paksa. Mereka tidak gentar mempertahankan tempat tinggal mereka. Pada malam hari mereka kedatangan jurnalis bernama Zem, yang terkesan dengan pemberontakan Penan melawan pemerintah. Zem menawarkan dirinya untuk menjadi perantara dan mendokumentasikan kerakusan pemerintah. Beberapa hari kemudian awak media datang meliput perjuangan Penan dalam melawan pemerintah Malaysia yang melakukan penebangan hutan. Manser sangat berterima kasih kepada Zem karena sudah mau membantunya. Perjuangan Penan dipublikasikan oleh media dan sepertinya berjalan lancar. Tapi dengan tergesa-gesa Zem melapor kepada Manser bahwa ia dijadikan buronan oleh pemerintah Malaysia. Manser menjadi musuh nomor satu Malaysia. Karena dianggap mengganggu jalannya hukum dan dilarang masuk oleh Perdana Menteri pada waktu itu. Oleh karenanya ia sembunyi di hutan dan sesekali Sega memberikan informasi tentang perlawanan mereka. Yang bisa Manser lakukan sekarang hanyalah menunggu dan menunggu. Zem juga datang dan memberi tahu bahwa para pemburu sudah memasuki hutan untuk mencari Manser. Manser kemudian melanjutkan hidupnya di hutan seorang diri hanya berbekal ilmu yang diajari oleh suku Penan. Ia menemukan salah satu kamp pemburu dan menemukan poster buronan dirinya dan dihargai 100 juta rupiah. Ia tidak sengaja terlihat oleh para pemburu dan melarikan diri. Kejar-kejaran di antara mereka pun tak terelakkan. Ketika sedang bersembunyi Manser digigit oleh ular berbisa. Ia berusaha mengeluarkan bisa ular tersebut. Karena bisa mengancam keselamatan nyawanya. Manser pun pingsan karena bisa ular tadi. Apesnya lagi hujan turun dengan deras. Manser tak sadar bahwa ia hampir tenggelam. Dan kaki yang digigit oleh ular semakin parah. Dengan sisa tenaganya ia merangkak keluar dari persembunyian. Manser pun tersadar di sebuah gubuk dan yang menyelamatkannya ialah Ubung. Ia memutuskan tinggal di hutan dan merawat Manser. Mereka berdua semakin dekat dan pada akhirnya godaan setan pun muncul. Dan membuat mereka menanam benih sama-sama. Hanya Tuhan dan alam yang mengetahui perbuatan mereka pada malam itu. Manser selanjutnya bertemu lagi dengan Zem yang membawakan informasi terbaru untuk dirinya. Tapi sayang bukan informasi yang ia bawa melainkan pemerintah Malaysia. Rupanya Manser telah dikhianati oleh Zem. Manser ditangkap oleh mereka. Dan di perjalanan ia juga dibuli oleh para penebang pohon. Perwakilan pemerintah mengatakan ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa pemblokiran jalan penebang pohon adalah tindakan terorisme dan harus dimusnahkan. Manser khawatir dengan keadaan di tempat blokade. Dengan kecerdikannya Manser berhasil lolos dan memutuskan kembali ke tempat blokade. Setibaknya di sana Manser disuguhkan dengan pemandangan yang menyayang hati. Blokade telah diterobos paksa oleh para penebang pohon. Sampai-sampai Penan menjadi korbannya. Termasuk putra kandungnya Sega. Setelahnya tidak ada yang berubah. Penebangan pohon masih terus dilakukan dan suku Penan perlahan kehilangan tempat hidup mereka. Rasa bersalah menghinggapi Manser.
Ia baru menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membantu suku Penan sekarang adalah kembali ke Swiss dan membawa masalah ini ke panggung internasional. Manser berjanji pada Ubung bahwa ia akan kembali. Kembalinya ke Swiss, Manser membuat konferensi fair tentang hidupnya suku Penan yang terancam oleh penebangan Malaysia. Bersama temannya yang bernama Roger dan orang-orang yang satu misi, Manser mendirikan lembaga mengumpul dana yang dinamai Bruno Manser Fund. Kemudian ia bertemu dengan perwakilan komunikasi Eropa yang mengimpor kayu hasil penebangan hutan dari Malaysia. Manser menuntut agar mereka menghentikan aktivitas impor tersebut. Pihak komunitas memberikan kompensasi pada Manser. Ia jelas menolaknya. Manser tidak bisa disogok dan tidak ada kata damai selain menghentikan penebangan hutan. Tak lama setelah itu Manser mendapat berita menyedihkan dari Sega. Pembabatan hutan terus berlanjut. Dan banyak orang Penan yang tergoda oleh program pemukiman negara untuk meninggalkan hutan. Dengan kata lain, mereka diharuskan keluar hutan, meninggalkan kebudayaan mereka dan menyerah kepada para penebang pohon. Untuk memberitahu publik dunia kehidupan suku Penan yang semakin terancam, Manser memanjat gedung yang menjadi tempat pertemuan konferensi tingkat tinggi pada waktu itu. Ia berhasil menarik perhatian media dengan aksinya itu. Manser kemudian memasang spanduk yang menunjukkan kepeduliannya terhadap suku Penan. Namun aksi sembrononya ini malah membuat reputasi Bruno Manser Fund menjadi buruk. Sebuah harapan tiba-tiba harapan menghampiri Manser. Ia mendapat telepon dari Sekretaris Jenderal PBB dan mengajaknya untuk berdiskusi. Sekjen PBB ini setuju dengan aksi Manser yang ingin melestarikan hutan. Ia mengusulkan agar struktur organisasi PBB yang bernama Organisasi Kayu Tropis Internasional mengatur kriteria pohon yang boleh diekspor dan membuat kawasan hutan lindung. Kawasan hutan tersebut nantinya dapat diklaim oleh Penan dan masyarakat adat lainnya, sehingga mereka bisa tinggal di sana. Berkat pertolongan tak terduga ini, gairah Manser untuk memperjuangkan kehidupan suku Penan kembali berkobar. Sampai kemudian industri penebangan kayu yang rakus menemukan celah untuk menebang kawasan hutan lindung. Mereka mengklaim bahwa Penan keluar dari hutan lindung, sehingga kawasan itu tidak bisa disebut tempat tinggal mereka. Akibatnya kawasan hutan lindung dipersempit dan itu berarti semakin banyak hutan yang boleh ditebang. Kemunduran yang dialami Bruno Manser Fund terlalu hebat. Roger yang menemani Manser dari awal akhirnya memutuskan untuk keluar. Kini hanya tersisa Manser sendirian yang ditemani dengan jurnal perjalanannya bersama Penan. Meski begitu, Manser memutuskan kembali ke hutan dan misi terakhir yaitu pemetaan rincian wilayah Penan yang bisa ditinggali oleh mereka. Manser masuk ke Malaysia dengan ilegal, yaitu masuk melalui Indonesia dan memasuki batas negara. Pemandangan hutan yang sudah dibabat habis menjadi satu ketidakpedulian pemerintah terhadap hutan. Ia nebeng ke salah satu mobil yang pergi ke wilayah hutan, sayangnya mobil yang ia tumpangi mogok. Salah satu penumpang berusaha meminta bantuan polisi tapi Manser yang sejatinya adalah buronan di Malaysia memutuskan untuk jalan kaki. Manser kemudian sampai di pemukiman orang-orang Penan. Rupanya ini program pemukiman yang dijanjikan oleh pemerintah. Di sana ia juga bertemu dengan Ubung. Mereka berdua bertemu setelah bertahun-tahun tidak berjumpa. Sang kekasih yang terlihat modern sebenarnya masih menyimpan rasa pada Manser. Tapi roda waktu tidak berputar kembali. Ternyata Ubung sudah menikah dengan laki-laki lain dan dikaruniai anak laki-laki. Manser hanya bisa menyesal karena tidak kembali lebih cepat. Ia pun pergi melanjutkan perjalanannya ke hutan. Kepala suku Sega yang sedang berburu ikan pun melihat kedatangan Manser. Ia sangat gembira karena putranya yang hilang sudah kembali. Manser kemudian datang ke tempat tinggal suku Penan dan disambut hangat oleh mereka. Manser menjelaskan tujuannya kembali ke Penan yaitu untuk membuat peta tempat tinggal suku Penan. Pembicaraan berlanjut sampai malam hari. Melihat yang sudah terjadi, Manser bertanya-tanya, apakah dulu sebaiknya mereka bekerja sama dengan para penebang kayu daripada melawannya? Sega tidak setuju karena berkat Manser suku Penan sadar akan budaya uniknya. Suku Penan berterima kasih pada Manser dan menganggap dirinya lebih berjiwa Penan daripada suku Penan sendiri. Mendengar hal itu, Manser semakin mantap untuk memperjuangkan haknya suku Penan. Hari berganti. Sekali lagi ia bersyukur atas alam yang indah pemberian Tuhan.
Di tengah perjalanannya Manser menemukan bunga yang dianggap keramat oleh suku Penan dan film pun tamat.